Seorang pria menemukan cara mudah untuk mendapatkan penghasilan. Selama ia berpura-pura sebagai tunanetra, hidupnya justru terasa lebih ringan. Ia bisa duduk mengemis dengan tenang, dan penghasilannya bahkan 3 kali lipat lebih banyak dibanding pengemis biasa. Saat hendak menyeberang jalan, selalu ada orang yang dengan sukarela membantunya. Bahkan, ia memperoleh tempat tinggal gratis dari pemerintah berkat statusnya sebagai penyandang disabilitas. Namun, itu belum puncaknya. Ia juga memanfaatkan kemampuan bermain pianonya. Karena dianggap tidak berbahaya, banyak orang kaya yang mengundangnya tampil di acara pribadi. Tanpa mereka sadari, ia bisa menyaksikan dan mendengar banyak hal sensitif selama berada di rumah mereka. Suatu hari, ia menerima undangan untuk tampil di pesta ulang tahun istri seorang pria tajir. Tapi ketika ia tiba dan mengetuk pintu, perempuan yang menyambutnya terlihat tidak senang. Dengan nada dingin, wanita itu mengatakan bahwa mungkin ia datang di waktu yang salah. Namun pria itu yakin betul inilah jadwal yang benar. Apalagi, ia sudah menerima pembayaran di muka, dan sisanya akan diberikan setelah pertunjukan selesai. Jadi tak mungkin ia keliru. Perdebatan mereka rupanya menarik perhatian tetangga. Seorang nenek muncul dari rumah sebelah dan melihat situasi tersebut. Tidak ingin membuat keributan, si wanita akhirnya menyerah dan mempersilahkan pria itu masuk. Setelah yakin pria itu benar-benar buta, si wanita memintanya mulai bermain piano. Ia pun duduk dan mulai memainkan lagu. Tapi diam-diam, mata yang pura-pura tidak melihat itu menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Ia melihat sesosok mayat tergeletak di ruang tamu. Saat itulah ia sadar kenapa wanita itu begitu ingin mengusirnya tadi. Namun ia tak boleh panik. Ia harus tetap berperilaku seperti orang buta. Dengan tenang, ia meminta izin untuk ke kamar mandi. Saat berjalan melewati ruang tamu, ia sengaja menginjak genangan darah agar wanita itu makin yakin bahwa ia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia berharap bisa menenangkan pikirannya di dalam kamar mandi. Namun kenyataan berkata lain. Karena di balik pintu kamar mandi, si pembunuh ternyata sedang bersembunyi. Wanita jelek ini, secara tidak sengaja mendapatkan sebuah gelang dari seorang penyihir. Gelang itu memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi wanita yang sangat cantik. Awalnya, ia tidak menyadari kemampuan istimewa gelang tersebut. Hingga suatu hari, saat duduk di kereta bawah tanah selama beberapa menit, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berbeda. Semua orang yang lewat tak bisa menahan diri untuk mengagumi kecantikannya. Saat perjalanan pulang, orang tuanya bahkan tidak mengenalinya. Ketika ia melihat wajah barunya melalui kaca mobil, wanita itu begitu terkejut, hingga langsung berjongkok ketakutan. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keesokan harinya, temannya itu pun juga tidak mengenalinya. Untungnya, yang berubah hanyalah wajahnya, bukan sidik jarinya. Saat melihat sidik jarinya berhasil, temannya itu pun terkejut dan akhirnya percaya. Namun ketika sampai di rumah, ia menyadari bahwa gelang itu tidak bisa dilepas. Secara tak sengaja, ia menyentuh sebuah tombol di gelang teknologi. Tiba-tiba, 5 pilihan muncul di udara. Sudah pasti, temannya tidak bisa melihatnya. Setelah diperiksa, ia menyadari bahwa itu adalah panel kendali, lalu mencoba mematikannya. Benar saja, ia segera kembali ke wujud aslinya. Mereka pun menemukan bahwa gelang ini bisa digunakan untuk mengubah penampilan sesuka hati. Mereka juga terkejut saat mengetahui bahwa gelang tersebut dapat menyembuhkan luka. Temannya menyarankan untuk mencoba fitur lain. Saat wanita itu mengetuk gelangnya, tiba-tiba berbagai macam pakaian muncul di udara. Mereka berdua terkejut melihatnya. Wanita itu mencoba gaun merah. Gelang tersebut memancarkan cahaya ajaib, dan mulai membentuk gambaran di ruang sekitarnya. Cahaya dari gelang itu memantul di tubuh sang wanita. Seketika,